Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini mengangkat dari buku Injil Matius. Pada hari ini kita akan kembali melihat apa yang Matius ingin coba sampaikan untuk menjadi pelajaran kepada kita agar dapat mengenal Tuhan yang kita sembah hari demi hari, dan itu dapat mengubah kehidupan kita menyerupai karakter Kristus. Sebelum kita mempelajari, undang setiap anggota keluarga kita dan orang-orang kita kasih yang rindu juga untuk belajar, agar kita dapat mengambil kesempatan ini menggali kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita agar kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan baca pada kesempatan kali ini. Judul pelajarannya hari ini adalah memelihara hari Sabat. Apa yang Matius ingin coba berikan suatu pelajaran kepada kita tentunya, untuk kita dapat melihat melalui pelajaran kita kali ini mengenai memelihara hari Sabat yang sesungguhnya. Sebagaimana seharusnya telah jelas dalam catatan-catatan kitab Injil, Yesus tidak meniadakan akan hari Sabat. Jika ada, yang benar adalah Ia memulihkan hari Sabat itu, melepaskan dari beban-beban yang rumit yang manusia buat dan telah diletakkan padanya. Makna hari Sabat itu, Dia mau bebaskan itu semuanya, sehingga kita mengerti makna yang sesungguhnya. Untuk itulah Yesus memberikan contoh. Beberapa ratus tahun kemudian, orang Kristen masih berhenti dan beribadat pada hari Sabat. Catatan sejarah mencatat dalam Ecclesiastical History, jilid kelima halaman 289. Di situ dikatakan, sejarawan abad kelima Socrates Scholasticus menulis, hampir semua gereja di seluruh dunia merayakan misteri sakral, yaitu adalah perjamuan kudus pada hari Sabat atau Sabtu setiap pekan. Namun orang Kristen di Alexandria dan di Roma, mereka menjalankan tradisi-tradisi kuno dan menolak untuk mengikuti hari perbaktian hari Sabat dan berusaha menggantikan hari tersebut. Jadi tidak diragukan apapun alasannya, semua peristiwa yang dicatat dalam buku Injil ini tidak mengarahkan seseorang supaya meninggalkan hari Sabat. Tetapi Yesus memberikan contoh dan dituliskan oleh para murid-muridnya untuk menjadi pelajaran mengenai makna Sabat yang sesungguhnya, yang telah disalahartikan oleh banyak orang Israel pada saat itu juga. Itulah sebabnya kita dapat membaca dalam buku Matius 12 ayat 12, ya. Matius 12 ayat 12. Apa yang Matius juga ingin catat dan menyampaikannya kepada kita. Matius 12 ayat 12 di sini dikatakan, bukan manusia, di situ dikatakan jauh lebih berharga daripada domba, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat, ya. Kemudian kita lanjutkan ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkan, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain, ya. Ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka dan menyingkir di sana. Yesus ingin memberikan pelajaran. Matius juga mengatakan bahwa Yesus memberikan contoh, Sabat ini janganlah dibebankan. Malahan kita tidak dapat melakukan hal-hal yang baik, karena Bapa pun melakukan hal-hal yang baik kepada setiap umat manusia. Begitu juga dengan kita. Tentu kita dapat melakukan hal-hal yang baik pada hari Sabat untuk mengingat karakter Bapa kita yang baik. Kita berhenti dari pekerjaan rutinitas kita, bukan berarti kita tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan berbuat baik. Kita dapat berbakti, mengucap syukur, dan jikalau ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, hendaknya kita melakukan sebagaimana Bapa kasih untuk memberikan hal-hal yang baik kepada setiap anak-anaknya. Jadi, melalui pelajaran ini,
kita dapat melihat karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini poin yang mau diangkat dalam Matius 12 ayat 12. Apa artinya? Ini juga untuk kita, bukan hanya dalam konteks langsung yang Yesus mau tunjukkan, tetapi sebaliknya dalam konteks yang lebih luas, apa yang seharusnya dimasukkan ke dalam pengertian kita untuk memelihara akan hari Sabat. Meskipun hukum Yahudi tidak mengizinkan memberi perhatian medis pada hari Sabat kepada seseorang yang hidupnya dalam keadaan berbahaya, Yesus mau mengerti untuk mengubah suatu hal yang memberatkan tersebut, sehingga dia melakukan untuk menjadi suatu pelajaran akan makna Sabat sesungguhnya. Walaupun orang Yahudi dengan hukumnya tidak mengizinkan hal itu terjadi. Penyembuhan, bahkan mungkin penyembuhan yang dapat dilakukan pada hari lain, diizinkan untuk dilakukan oleh Yesus untuk kita dapat mengerti pada hari Sabat itu. Dengan pemikiran ini semua, lihatlah apa yang Yesus katakan kemudian dalam kitab Matius 13 ayat 52, ya. Matius 13 ayat 52. Apa yang Yesus juga ingin coba kita mengerti. Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu sumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Tidak diragukan, Yesus juga dengan jelas mengeluarkan harta yang baru tersebut. Untuk kita dapat mengerti, Yesus memberikan suatu pelajaran-pelajaran yang indah tentunya kepada kita. Apa ini makna daripada harta yang baru tersebut? Kita dapat membaca dalam Yesaya 58 ayat 7 sampai 13. Kita dapat membuka Yesaya 58 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita buka Yesaya 58, di dalam Alkitab kita hanya dituliskan dari ayat 13 sampai 14 mengenai hari Sabat. Tetapi ayat 58 seluruhnya memberikan pelajaran kepada kita untuk kita mengerti makna akan hari Sabat itu sesungguhnya. Dari ayat 7 kita coba dapat baca, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Ya, dengan hal-hal perbuatan baik tersebut, kita akan memperoleh terang yang sesungguhnya daripada Yesus itu sendiri adalah sebagai sumber terang kerohanian untuk kehidupan kita. Dan untuk itulah kita sebenarnya dapat mengerti dengan melakukan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita, maka terang itu bercahaya dalam kehidupan anak-anaknya. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, ya, bukannya saling menyalahkan, bukan merasa diri ini menjadi benar, tetapi Tuhanlah sumber kebenaran itu dan mengalir dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita. Apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Ya, di tengah keadaan dunia ini yang semakin cinta akan diri, penuh dengan kekerasan, terang kita harus merekah bercahaya sebagai anak-anak Tuhan pemelihara hari Sabat. Sabat yang sesungguhnya bukan kita berhenti untuk mementingkan diri sendiri, hanya berkumpul terus di gereja, tetapi biarkanlah dalam kehidupan kita pancarkan makna daripada Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang memberi hari Sabat, Tuhan yang menganjurkan kita untuk belajar akan Tuhan itu, kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam perbuatan-perbuatan untuk hal-hal yang baik. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa
dan akan memuaskan hatimu, ayat 11, di tanah yang kering, dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Wah, sungguh indah. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diretakan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni, ya, memberikan jalan, membangun jalan kepada sumber jalan kehidupan itu, yaitu Kristus. Kita harus dapat mewujudkan ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang dapat memancarkan terang dengan peduli terhadap sesama kita manusia. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, ayat 13, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, ya, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang, karena Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak bukit